UT menyelenggarakan lebih dari 40 program studi jenjang sarjana, diploma, magister, serta program doktor ilmu manajemen atau DIM dan administrasi publik atau DAP di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, FST, Fakultas Ekonomi, FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FHISIP, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Untuk membekali agar memiliki kesiapan belajar, setiap mahasiswa baru wajib mengikuti edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM yang terdiri dari OSMB, Orientasi Studi Mahasiswa Baru, PKBJJ atau Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh. Seiring dengan perkembangan teknologi, UT terus mengembangkan ekosistem pendidikan yang berbasis digital. Saat ini, UT sedang mengembangkan inovasi media pembelajaran modern berupa augmented dan virtual reality yang memberikan pengalaman belajar dalam dunia nyata secara virtual interaktif. Penggunaan berbagai saluran ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi, meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi secara lebih terbuka dan leluasa, meningkatkan keterlibatan mahasiswa atau student engagement dalam proses pembelajaran. Penerapan digital ekosistem dimulai dari proses registrasi yang sudah bisa dilakukan secara online, proses pembelajaran baik yang bersifat asinkronus seperti tutorial online atau tuton, maupun sinkronus dalam bentuk tutorial berbasis web atau tuweb, e-lecturing, dan video conference atau VCon, dan ujian online, serta ujian online berbasis web yang dilengkapi dengan aplikasi online proctoring yang telah diuji cobakan di 10 negara dan diimplementasi secara lebih luas pada tahun 2020. Fasilitas lain yang bisa diakses dalam digital ekosistem UT oleh mahasiswa secara online antara lain UT TV, UT Radio, Digital Library atau RBV, OPEC, dan repositori UT, GPO, jurnal online, MOOCs, latihan mandiri, dan dry lab. Selain mengembangkan digital ekosistem, UT tetap menggunakan BAC atau bahan ajar cetak sebagai bahan materi pokok untuk mahasiswa. Seiring perkembangan waktu, bahan ajar cetak mengalami berbagai perubahan, baik secara tampilan maupun materi pengayaan berupa non-cetak. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang peduli terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, UT saat ini sedang mengembangkan layanan bagi mereka untuk bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat belajar, berprestasi, dan mengembangkan kompetensinya secara maksimal. Sifat distributif perpangkatan terhadap pembagian kurung buka A dibagi B kurung tutup dikali C sama dengan A pangkat C dibagi. Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa, UT terus melakukan kerjasama dengan berbagai mitra dalam penyediaan beasiswa atau bantuan studi yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mempunyai keterbatasan secara ekonomi. Kegiatan akademik dan non-akademik sudah dilakukan secara virtual, mulai dari kegiatan sosialisasi promosi, penjalinan kerjasama, seminar nasional dan internasional, pengganti pertemuan tatap muka, dan ujian akhir semester. Layanan akademik dan proses pembelajaran telah sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah dan WHO. Inovasi PJJ UT menjadi rujukan perguruan tinggi lain dalam pengelolaan pembelajaran dalam jaringan. Hingga saat ini, UT telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi lain untuk menerapkan PJJ dalam hal pengembangan Learning Management System atau LMS, bahan ajar digital, bantuan teknis pelatihan, dan pendampingan. Selain itu, kontribusi UT untuk masyarakat dalam masa pandemi antara lain pemberian layanan pustaka UT secara gratis, penyediaan platform berupa LMS bagi perguruan tinggi lain yang membutuhkan fasilitas pembelajaran jarak jauh, keterlibatan narasumber dari UT di berbagai forum ilmiah, pembagian makanan, sembako, dan masker. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Dan ini adalah spirit atau esensi
kebijakan Kampus Merdeka kita. Bentuk kebijakan Kampus Merdeka yang diamanatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditawarkan melalui program mata kuliah mandiri atau PMKM. Sejak 2019, beberapa institusi pendidikan tinggi mengikutkan mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah di UT. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar online. Saat ini, UT sedang mempersiapkan transformasi dari PTN BLU ke PTN BH, agar UT memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengembangkan potensi yang ada. Dalam rangka meningkatkan mutu, UT secara berkala mengundang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Di samping itu, UT juga secara periodik dan sukarela mengundang badan-badan sertifikasi internasional untuk melakukan review kualitas, yaitu Organization for Standardization atau ISO dan International Council for Distance Education atau ICDE. Universitas Terbuka merupakan leader di Indonesia jauh sebelum perguruan tinggi lainnya menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Universitas Terbuka sudah melakukannya. Selain biaya yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapapun, kualitasnya pun terjamin. Di era adaptasi kebiasaan baru, UT semakin memantapkan jati dirinya sebagai leader institusi pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung layanan pembelajaran, saat ini terbukti UT terdepan dalam inovasi PJJ. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Suciati MSc selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Dr. Ucu Raharyu MSc selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat Dr. Siti Julaiha MA selaku Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Dan yang kami hormati Ibu dan Bapak guru serta peserta seminar literasi sumber pembelajaran digital untuk pengembangan diri guru dan mendukung pelajaran yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Pada hari ini, Kamis tanggal 5 Agustus 2021, kita akan mengikuti seminar literasi sumber pembelajaran digital untuk pengembangan diri guru dan mendukung pembelajaran secara online dengan materi yaitu pengenalan sumber belajar digital yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suciati MSc. Marilah kita panjatkan syukur dan puji kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara yang diselenggarakan secara daring ini. Perkenalkan, saya Fauzi Rahman Kosasi yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Susunan acara siang hari ini adalah pertama pemutaran lagu Indonesia Raya yang akan diikuti dengan sambutan dan pembukaan dari Ibu Dekan FKIP UT. Selanjutnya akan dilakukan pemaparan materi oleh narasumber. Dan terakhir, pada sesi terakhir setelah narasumber memaparkan, akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon untuk bersikap sempurna pada posisi duduk. Indonesia
acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan yang akan dilakukan oleh Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, Dr. Ucu Rahayu MSc. Kepada Bu Dekan dipersilahkan. Selamat siang. Terima kasih Pak Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Suciati, ya, yang akan bertindak sebagai pemateri pada siang sore ini, dan juga para fasilitator, para dosen program magister pendidikan pasca sarjana UT, dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu guru peserta kegiatan Abdimas PPS FKIP UT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini secara daring untuk mengikuti kegiatan Abdimas atau pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh program Magister Pendidikan PPS FKIP UT bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel dengan tema literasi sumber pembelajaran digital. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Prof. Suci yang akan menjadi pemateri, dan perlu Bapak Ibu ketahui ini Bapak Ibu guru merupakan suatu keberuntungan bagi Bapak Ibu semua yang dapat mengikuti kegiatan Abdimas ini, ya, karena para pemateri dari kegiatan Abdimas yang dilakukan oleh jurusan Magister Pendidikan ini hampir semuanya guru besar yang dimiliki oleh Universitas Terbuka. Jadi pada kesempatan kali ini itu Prof. Suciati akan menyampaikan materi terkait dengan pengenalan sumber belajar, ya. Dan berikutnya pada tanggal 26 Agustus juga akan diberikan materi terkait dengan etika pemanfaatan sumber belajar itu oleh Prof. Tian Belawati, mantan Rektor UT. Dan pada tanggal 16 September itu akan diberikan materi dan juga pelatihan terkait dengan sumber belajar digital untuk pembelajaran yang disajikan nanti pematerinya oleh Prof. Sugilar, ya, guru besar juga dari FKIP. Dan yang terakhir itu pada tanggal 30 September itu akan diberikan sajian pelatihan tentang sumber belajar dalam rencana pembelajaran oleh Ibu Direktur PPS, ya, UT, yaitu Ibu Dr. Siti Juleha. Jadi seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, ya, perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran itu tentunya merupakan suatu keniscayaan bagi kita, para pendidik baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun kami di perguruan tinggi. Oleh karenanya merupakan suatu keharusan bagi kita para guru untuk selalu meningkatkan kompetensi profesionalisme kita sebagai guru di lapangan, ya. Di era di mana perkembangan teknologi yang begitu pesat dan juga sekarang apalagi sedang kondisi pandemik, ya, di mana-mana pembelajaran harus dilakukan secara daring, tentu kompetensi yang terkait dengan penguasaan kompetensi, penguasaan teknologi ini sangat atau merupakan suatu keharusan. Barangkali Bapak Ibu itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kembali saya harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan kegiatan pelatihan ataupun seminar, ya, yang dilakukan oleh program Magister Pendidikan ini, manfaatkan dengan baik kegiatan pelatihan dan seminar ini, dan kami harapkan ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam rangka meningkatkan kompetensi. Itu saja pada Pak Fauzi, kami kembalikan. Selamat melakukan Abdimas, selamat melakukan mengikuti pelatihan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan. Ya, sami-sami. Sekarang kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Profesor Dr. Suciati MSc. Sebelumnya saya akan memaparkan sekilas
kurikulum vitae beliau. Ya, Profesor Suciati, beliau adalah mantan Direktur Program Pascasarjana di Universitas Terbuka. Beliau lulus S2 dan S3 dari Syracuse University New York dalam bidang Instructional Design and Development. Beliau sekarang sejak 2017 menjadi profesor atau guru besar di bidang teknologi pendidikan. Kepada Profesor Dr. Suciati, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Sebentar, suara saya sudah terdengar? Jelas, Bu? Jelas ya? Oke, baik. Kalau begitu, saya minta izin untuk bisa share screen sekalian ya, supaya nanti tidak usah harus kembali. Baik, sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Sebentar. Baik, selamat sore Bapak Ibu para guru dan juga teman-teman di UT yang hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indahnya keberagaman Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini saya mendapat kesempatan pertama untuk bisa sharing ya sedikit pemahaman kita mengenai literasi sumber belajar digital untuk pengembangan diri guru dan pembelajaran, dan khususnya berkenaan dengan pengenalan tentang sumber belajar digital. Ya. Saya akan mulai dengan ini dulu. Jadi adalah sesi pertama. Sebenarnya nanti di dalam sesi pertama ini juga setelah selesai seluruh kegiatan 4 sesi itu, kita juga berharap Bapak-Bapak Ibu itu akan dapat merancang suatu pembelajaran dengan menggunakan atau mengintegrasikan mengintegrasikan sumber digital ini untuk nanti dapat dilaksanakan di kelasnya masing-masing ya. Jadi mungkin itu juga merupakan suatu output bagaimana dalam kesempatan 4 kali pertemuan ini Bapak-Ibu bisa menangkap esensi dari digital literacy dan kemudian menggunakannya dalam perencanaan pembelajaran. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah sering kali mendengar ya bahwa 2045 itu kita ingin sekali dapat terwujud yang kita sebut sebagai generasi emas Indonesia. Dan kita juga sering mendengar ya bahwa pada tahun itu juga kita itu akan mempunyai atau akan dikaruniai, katakanlah begitu, dengan bonus demografi berupa orang-orang muda atau katakanlah orang-orang yang siap bekerja ya, yang mereka itu akan dapat memajukan negara dan bangsa ini dengan optimal begitu ya. Nah, untuk mewujudkan generasi yang seperti itu sebenarnya apa yang sekarang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai guru, sebagai dosen, itu adalah sangat penting dan strategis. Karena dari sinilah itu akan diusahakan untuk dapat dicapai. Ya. Jadi kalau kita dapat menghasilkan suatu generasi yang benar-benar bonus, bukannya generasi yang menjadi beban karena tidak mampu ya. Jadi bukannya bonus geografi, tapi malah jadi beban geografi. Nah, ini malah menjadi satu masalah. Jadi artinya bahwa penting sekali bagi kita, bagi para guru untuk menyadari peran kita yang penting di dalam mewujudkan generasi emas Indonesia ini. Dan tentunya sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka tadi dikatakan juga bahwa mau tidak mau, maka kita kemudian juga memanfaatkan perkembangan itu, karena nanti anak didik kita ini akan hidup pada zamannya, di mana zamannya itu akan sangat berbeda dengan apa yang kita alami pada saat ini. Di mana penggunaan dari teknologi informasi itu juga akan sangat masif ketika mereka nanti dewasa. Dan tidak usah menunggu sampai waktu itu ya, sekarang pun dengan adanya pandemi ini kita sudah dipaksa untuk transmigrasi dari pembelajaran tatap muka konvensional menuju kepada menggunakan pembelajaran daring dalam jaringan.
Nah, memang kemudian 1,5 tahun ini merupakan satu kesempatan yang tantangan yang luar biasa bagi para guru ya, dan juga bagi para dosen, di mana kalau kita sebelumnya tidak terpikir menggunakan teknologi itu secara intensif, kita sudah terpaksa harus menggunakannya. Tetapi juga ada berkahnya ya, karena dengan demikian maka kita sekarang mempunyai suatu pengalaman untuk menggunakan teknologi bagi pembelajaran. Nah, memang ada orang yang mengatakan, tapi ini kan hanya sementara ya. Nanti setelah selesai pandemi ini kan kita bisa kembali lagi kepada modus kita yang lama gitu. Nah, kemarin dalam pertemuan dengan Pak Luhut Panjaitan ya sebagai Menko, itu dikatakan bahwa kita itu mengantisipasi memudarnya COVID ini sampai dengan bulan September atau bahkan sampai Desember. Jadi masih jauh sekali ya, masih beberapa bulan. Bahkan kita juga belum bisa mengatakan apakah tahun depan itu kita tuh juga sudah akan bisa benar-benar lepas dari COVID ini sehingga kembali kepada pertemuan tatap muka. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah kita sudah punya pengalaman yang luar biasa bagaimana menggunakan teknologi ini. Dan alangkah sayangnya kalau pengalaman ini tidak kita manfaatkan, tidak kita optimalkan, bahkan kalau kita sudah bisa kembali kepada pembelajaran yang katakanlah yang hybrid ya. Jadi bisa kita gunakan, kita kombinasikan untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pembelajaran kita pada saat kita nanti sudah lepas dari COVID-19 ini. Ya. Baiklah, nah dalam pertemuan ini memang saya akan berusaha untuk menyampaikan ya paparan materi itu mungkin juga tidak akan lama ya, 1 jam cukuplah hanya memberikan semacam landasan, karena esensinya juga saya berpendapat Bapak Ibu mungkin juga sudah paham ya, apa yang dimaksud dengan sumber digital ini. Nah, kemudian nanti saya berharap bahwa dalam waktu berikutnya itu akan ada semacam diskusi, sebenarnya bukan praktek ya, okelah diskusi, karena apa? Bapak Ibu sudah dikirimi suatu link untuk mengakses suatu sumber belajar, sempat melihatnya ya, sehingga dalam diskusi nanti itu bisa saling share dalam kelompok. Ada 4 kelompok yang akan dibentuk, dan setelah itu kita akan dalam pleno kita akan diskusi bersama. Bagaimana pengalaman Anda menggunakan sumber-sumber itu, dan bagaimana nanti bisa sumber-sumber itu kemudian diintegrasikan, dimanfaatkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Rencananya seperti itu ya, nanti kita lihat. Nah, lingkup bahasan di dalam acara kita ini adalah pertama adalah mengenai landasan teori. Karena bagaimanapun juga ketika kita menggunakan teknologi itu, bukan sekedar menggunakan Google, bukan sekedar menggunakan Zoom ya, bukan sekedar menggunakan Artstep atau apalah ya, tetapi tentunya harus ada satu landasan teori, sehingga kita itu mengapa menggunakan aplikasi itu dan bagaimana cara kita menggunakan supaya itu mendukung pembelajaran efektif, itu akan kita bahas. Jadi landasan teorinya. Kemudian yang kedua adalah apa makna dari sumber belajar digital itu, dan kemudian bagaimana peranan literasi digital guru dalam pembelajaran. Jadi bagaimana, apa sih manfaatnya ya, jadi bagaimana kita bisa menerapkan itu dalam pembelajaran di dalam kelas sehari-hari itu. Dan kemudian yang terakhir, apa sih peranan dari literasi tadi itu, literasi digital untuk pengembangan profesi guru sendiri. Jadi apa manfaatnya? Ya, tentunya dalam hal ini pun saya rasa juga Bapak Ibu sudah mengalami manfaatnya, tapi bisa kita nanti diskusikan bersama. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu dalam ya membicarakan hal ini, tetapi saya rasa ini sekedar flashback ya, bahwa tentunya kita sebagai pendidik itu pasti paham lah yang dimaksud dengan teori behaviorisme, kognitivisme, humanisme, konstruktivisme, konektivisme ya, karena tentunya kita juga sudah berusaha untuk menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Tapi tidak apa-apalah kita mencoba untuk flashback ya, sedikit untuk mengingat saja. Jadi esensinya kalau behaviorisme itu adalah berasumsi atau berpendapat, berwawasan ya, bahwa belajar itu merupakan fungsi stimulus dan respon. Ini sudah kita paham ya. Jadi siswa kita itu mereka akan memberikan respon kalau gurunya memberikan suatu stimulus. Apakah stimulus itu berupa pertanyaan, apakah stimulus itu berupa suatu tugas ya atau suatu tes, itu stimulus, maka siswa itu akan memberikan respon ya. Tapi dibilangnya kalau tidak ada stimulus ya tidak ada respon begitu. Nah, yang penting yang kedua itu adalah bahwa
perubahan perilaku dalam diri siswa itu akan dipengaruhi oleh konsekuensi perilaku. Inilah yang benar ya Pak ya, dan Ibu juga ya, bahwa seringkali anak-anak itu belajar karena apa? Karena konsekuensinya. Jadi kita kenal, jadi anak itu perlu diberi apa ya? Diberi penghargaan, diberi pujian kalau dia mencapai katakanlah target yang kita harapkan, menjawab dengan betul, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi juga perlu diintimidasi ya, diintimidasi ya. Kalau misalnya kemudian katakanlah kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, maka tentunya nilaimu akan menjadi tidak baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi anak itu dibilang oleh behaviorisme ini bahwa dia itu akan berperilaku, terdorong untuk berperilaku itu kalau ada ujiannya, ada reward-nya, ada hadiahnya, atau ada hukumannya. Nah, saya rasa bahwa sebenarnya sampai sekarang pun teori behaviorisme ini juga masih hidup ya. Bahkan bukan hanya pada anak-anak, pada orang tua pun, pada orang dewasa pun juga masih berlaku. Dan masih punya value untuk digunakan di dalam pembelajaran. Ya. Bukan berarti bahwa behaviorisme itu kemudian merupakan teori kuno yang tidak berlaku lagi, juga tidak. Masih punya value-nya. Ya. Nah, yang kedua itu adalah teori kognitivisme ya, yang mengatakan tidak selalu begitu gitu. Karena anak itu berperilaku bisa saja bukan oleh karena stimulus ya, tapi oleh karena adanya faktor internal dalam diri anak itu. Misalnya pengalaman atau sistem nilai ya. Anak yang mengatakan bahwa saya dapat nilai berapapun itu saya tidak terlalu pusing, tapi yang penting saya itu mau belajar mengenai hal itu gitu. Nah, itu sudah artinya bukan lagi dia tergantung pada stimulus respon, tapi dia punya sistem nilai yang terkembang dalam dirinya sendiri untuk belajar sesuatu yang baru. Ya. Nah, ini merupakan satu tantangan bagi guru, bagaimana ketika nanti kita mengajar itu kita juga mengenal apa sebenarnya yang ada dalam diri anak ini. Ya. Dan bagaimana kita bisa menyulut dan menghidupkan dan menguatkan sistem nilai yang ingin belajar, ingin sesuatu yang baru dalam diri anak. Ya. Jadi kognitivisme itu juga punya value, behaviorisme juga punya value. Nah, satu hal lagi yang lain adalah mengenai bahwa kognitivisme itu juga sangat dipengaruhi oleh struktur kognitif anak ya. Jadi artinya apa? Bahwa kalau kita itu akan memperkenalkan suatu konsep baru, suatu pengetahuan baru kepada anak itu, kita juga harus mengenal anak itu sudah tahu apa dulu begitu. Supaya jangan sampai pengetahuan yang baru itu merupakan sesuatu yang asing dari apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya ingin mengajarkan mungkin katakanlah bagaimana persaingan menjual barang Indonesia di luar negeri begitu ya, mungkin tidak langsung mengatakan kompetisi internasional apa, tapi mulai dengan kalau kita bandingkan antara dua warung yang berdekatan, mengapa kok satu barang itu dibeli orang lebih banyak, itu kira-kira mengapa ya? Nah, gampangnya kan seperti itu. Anak kemudian berdiskusi, mungkin karena katakanlah kemasannya itu menarik untuk anak-anak ya, rasanya juga enak, kemudian juga harganya juga lebih murah. Jadi katakanlah mereka sudah punya konsep itu, kognitivisme mengatakan ketika Anda mengajarkan sesuatu yang baru, hubungkan dengan apa yang telah mereka ketahui. Ya. Nah, ini semuanya nanti juga akan berlaku dalam kita mengatakan pembelajaran digital itu, tapi konsep-konsep ini masih berlaku. Nah, konstruktivisme inilah yang sekarang banyak sekali kita usahakan ya, karena esensinya kita tuh berpendapat bahwa anak itu mempunyai suatu pengetahuan itu bukan semata-mata karena stimulus respon ya, atau karena pembelajaran dari guru, tapi lebih karena apa? Hasil olah pikir mandiri ya, katakanlah seperti itu. Dengan mereka itu berkolaborasi, berinteraksi dengan orang lain. Jadi mengapa anak itu kok kemudian semua diajari sesuatu yang sama, tapi ternyata hasilnya itu berbeda-beda? Mungkin karena ya itu tadi mereka punya pikiran mandiri untuk kemudian menyortir informasi yang mereka terima ya, dan mereka punya pengalaman memahami konsep-konsep baru itu, tapi juga berinteraksi dengan orang lain. Mereka mengatakan inilah yang mau model, inilah yang mau saya tiru, yang itu tidak terlalu penting buat saya. Nah,
Jadi artinya dalam hal ini penting sekali ya, dalam konstruktivisme itu adalah model ya. Kemudian juga berkolaborasi dengan teman di mana mereka bisa saling berinteraksi ya. Dan dengan cara itulah maka konsep yang mau kita ingin mereka itu miliki itu akan dapat terbentuk, terbangun dalam diri anak. Tidak semata-mata diajarkan oleh kita. Karena kalau kita hanya mengajarkan begitu saja itu akan cepat dilupakan ya. Tapi kalau dengan interaksi tadi itu harapannya akan ada penghayatan yang lebih baik pada anak-anak itu. Oleh karena itu, seperti kita sudah pahami bersama bahwa konstruktivisme itu esensinya adalah keaktifan siswa. Di mana siswa itu belajar untuk menemukan sesuatu, untuk menganalisis, ini benar apa enggak ya? Kalau benar, penyebabnya apa? Nanti kalau seperti itu, akibatnya apa ya? Jadi anak itu diajar untuk berpikir seperti itu ya, menerapkan konsep baru, membuat kalau seperti itu kesimpulannya bagaimana, sintesis dan juga menciptakan hal yang baru. Saya hanya mencoba untuk mengambil esensi-esensi saja, tapi konstruktivisme ini berlaku, saya rasa bisa kita terapkan mulai dari sekolah dasar ya, bahkan mungkin mulai dari anak-anak yang masih sangat belia ya, kelas 1 sudah mulai diajar untuk konstruktivisme, show and tell ya, misalnya seperti itu ya. Jadi kira-kira apa yang penting bagi saya untuk saya ceritakan ya di sini, nah, itu kan semacam mengkonstruk pemahaman dia, menciptakan hal yang baru, apalagi di perguruan tinggi. Ya. Nah esensinya yang ingin kita harapkan itu adalah kita tuh dapat mengembangkan suatu pembelajaran yang aktif siswanya, yang melibatkan, kita sudah mengenal ya, ada pembelajaran inquiry, pembelajaran discovery, it's not nothing new ya, bukan sesuatu yang baru bagi kita para guru. Berkolaborasi ya, tapi juga anak itu kita ajar untuk reflektif ya, mempertanyakan pemikirannya sendiri. Ini maksudnya apa? Saya paham apa enggak dan sebagainya. Nah, pembelajaran yang kemudian membuat anak itu melampaui tahapan-tahapan ini ya dan kegiatan-kegiatan ini kita harapkan itu merupakan pembelajaran yang efektif bagi siswa kita. Jadi dan yang terakhir adalah konektivisme. Nah, konektivisme itu adalah semua tadi itu, tetapi dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa nggak kita menggunakan teknologi informasi ini dengan menggunakan katakanlah behaviorisme, kemudian konektivisme, konstruktivisme? Bisa saja ya, tergantung bagaimana nanti cara kita untuk meramu, membuat skenario supaya landasan-landasan teori itu juga terefleksikan ketika kita menggunakan teknologi informasi di dalam pembelajarannya. Jadi esensinya itu lebih berkenaan dengan kalau istilah sekarang itu adalah learning in a digital age. Ya. Ini kalau dicari banyak sekali sumber yang bicara mengenai ini. Nah esensinya ketika kita bicara mengenai digital tadi itu ya, bahwa kita juga berhubungan dengan berbagai informasi atau pengetahuan yang disimpan dalam berbagai bentuk ya. Dan biasanya itu disebarluaskan dalam bentuk digital melalui jaringan informasi. Jadi kalau dulu itu berbasis katakanlah pembelajaran menggunakan teknologi itu masih menggunakan video ya. Jadi video menggunakan alat pemutar CD dan sebagainya. Sekarang mungkin sudah dengan menggunakan jaringan informasi itu kita bisa mengakses semua informasi itu dalam bentuk digital. Nah, juga proses belajar yang terjadi dengan konektivisme itu adalah keterhubungan dan interaksi dengan orang lain ya, dengan menggunakan juga teknologi informasi. Nah, bisa saja anak-anak kita tuh terhubung dengan komunitas yang punya minat yang sama. Anak-anak kita juga sudah mulai banyak membuka Facebook, membuka Twitter ya, Instagram tuh artinya kan mereka terkoneksi dengan dunia yang lebih luas lagi begitu. Walaupun mereka masih anak ya, tentunya diarahkan kepada katakanlah bidang-bidang kepada bahasan-bahasan memang sesuai dengan perkembangan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang kita sebagai guru ya, kalau dulu itu kita hanya berkaitan lah katakanlah berkepentingan dengan kurikulumnya ya, itu menjadi garapan kita bagaimana kurikulum ini akan tercapai ya. Mungkin dengan teman-teman guru kita sekelas atau mungkin dalam suatu paguyuban guru ya, tapi masih terbatas dengan menggunakan media ya, kemudian juga mungkin dengan orang tua siswa. Tetapi begitu zaman ini kita dikatakan sebagai network teacher. Karena dimanapun kita berada, kita tuh bisa menghubungkan diri dengan berbagai sumber tadi itu. Dengan wikis, dengan blog ya,
dengan tadi saya katakan dengan apa? Dengan Instagram, dengan apa? Sehingga bagi kita tuh kalau mau katakanlah tahu pikiran dari siapa ya? Dari CEO-nya Microsoft ya, itu misalnya siapa? Microsoft sekarang kan namanya dia adalah siapa tuh Nadella itu ya, orang India, atau dari Google ya, Sundar Pichai ya, katakanlah seperti itu ya. Kita bisa mengetahui pemikiran mereka mengenai perkembangan baru yang mungkin akan relevan untuk kita bagi pendidik itu lewat Facebook mereka, lewat Twitter mereka seperti itu. Jadi artinya bahwa informasi itu ada dalam genggaman tangan kita. Begitu kita itu mau mengeksplor, mau mencoba, mau mencari. Ya. Bahkan bisa mengetahui juga ya, Bill Gates itu sekarang dia apa yang menjadi garapan dia untuk bidang pendidikan. Bisa saja karena in the long run ya kita juga akan menuju ke arah sana. Jadi kalau orang bicara mengenai tadi UT sudah mulai dengan augmented reality, virtual reality ya. Itu juga nanti menjadi garapan dari para guru sekalian kalau kita sudah sampai di sana ya. Bahkan sudah mulai ada orang bilang hologram, menggunakan robotik ya. Nah sekarang itu nanti juga akan sampai gitu. Dan jadi artinya kita sebagai guru juga perlu terbuka untuk melihat perkembangan itu ya. Dan bahkan secara aktif kita mencari informasi juga gitu. Walaupun sekarang kita belum dapat membuat, tetapi kalau mau kita bisa menggunakan. Karena banyak contoh yang bisa kita temukan. Sehingga anak-anak kita yang kita ajar, yang kita di kelas tadi itu, mereka juga akan terbuka wawasannya. Mereka tahu kok apa itu yang namanya AR itu, karena gurunya memberikan contoh nih loh, ada AR untuk belajar mengenai bahasa. Ya, seperti itu misalnya. Ya. Jadi artinya adalah bahwa kita itu sekarang dalam suatu kondisi ya yang dimungkinkan sekali untuk dapat mengenal banyak hal, untuk dapat mengakses banyak informasi, tapi juga menggunakannya untuk pembelajaran kita. Bagi anak-anak kita supaya mereka siap pada waktu mereka hidup pada zamannya. Baik, ini adalah semacam rangkuman saja ya. Jadi ini hanya katakanlah men-summarize saja. Nah, sekarang kita akan beralih kepada literasi digital sebagai keterampilan abad 21. Literasi itu dulunya hanya dikatakan sebagai calistung ya, kalau nggak salah ya. Baca, tulis, hitung. Katakanlah begitu kan. Jadi kalau kita sudah bisa baca, tulis, hitung itu kita ya udah literate gitu ya. Tidak buta huruf lagi gitu. Tetapi makna yang ada sekarang ini itu adalah bukan terbatas pada baca tulis hitung ya, tapi lebih kepada suatu kecerdasan berkenaan dengan informasi, di mana seseorang itu mampu untuk menemukan informasi yang dia butuhkan untuk apapun ya, dan mengevaluasi informasi itu, apakah informasi itu valid, apakah informasi itu berguna ya, apakah informasi itu memang jujur, katakanlah begitu ya, mengevaluasinya. Kemudian juga mencipta digital, mencipta itu meng-create ya, membuat dari yang sangat sederhana ya. Jadi jangan dipikir bahwa kita tidak bisa mencipta sumber-sumber digital. Kita bisa mencipta, tentunya dengan katakanlah tools atau alat-alat yang telah kita kenal. Dan bagaimana kita mengkomunikasikan informasi tersebut kepada orang yang lain. Jadi dengan kita terlibat dalam Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram itu kan sebenarnya kita mengkomunikasikan pendapat kita. Jadi ada banyak guru juga yang saya ketemu tuh mereka juga meng-create YouTube ya, dan kemudian YouTube-nya itu di-upload dan itu kemudian digunakan orang banyak. Nah itu juga ketika dia merespon pertanyaan orang itu adalah juga merupakan komunikasi ya tertentu di dalam era digital yang tentunya berbeda. Ya. Jadi kalau zaman saya dulu itu kalau bimbingan dengan pembimbing saya itu nggak berani ya pakai telepon aja waktu itu ya, karena kan tidak ada, harus ketemu ya. Kemudian beberapa saat kemudian ada dosen yang kurang senang kalau mahasiswanya itu ngirim pakai WA. Kalau hari gini itu sudah WA-an dengan pembimbing dengan dosen itu sudah biasa. Jadi artinya ini juga merupakan satu kerangka digital itu sudah memasuki bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Sudah sah-sah sajalah. Ya. Tidak
Harus pakai telepon, enggak, pakai WA pun jadilah. Yang penting komunikasi itu terjadi, kemudian masalahnya terselesaikan. Nah, kita sebagai guru juga seperti itu ya. Kita harus mampu mempunyai literasi digital dalam artian mampu menemukan informasi dimanapun yang kita perlukan untuk pembelajaran kita, tapi juga mengevaluasi secara kognitif ya, ini benar apa enggak, dan mampu meng-create. Jadi guru bukannya sebagai user daripada learning content, tapi juga mampu untuk menciptakan learning content sendiri, baik untuk kelasnya maupun untuk masyarakat guru yang ada ya, dan tidak segan juga untuk sharing dengan orang lain dan berkomunikasi secara digital. Itulah mungkin maksudnya literasi ya. Jadi kecerdasan dalam hal digital. Itu kita gunakan untuk nanti tentu untuk siswa kita ya. Nah, di sini juga saya katakan bahwa literasi digital itu ada beberapa, mungkin agak berkaitan dengan yang pertama tadi itu ya. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis. Nah ini, teknis itu kita harus kuasai ya, dan rasanya para guru mestinya teknis ini adalah misalnya membuka komputer ya, kemudian mengunduh materi, menyimpan materi ya. Kemudian juga katakanlah teknis menggunakan Microsoft Office ya, itu kan teknis ya. Nah, tetapi itu sangat diperlukan. Bagaimana membuat PowerPoint ya, itu juga teknis. Tapi seorang guru perlu punya kompetensi teknis yang cukup memadai. Ya. Sehingga nanti bukan hanya Microsoft, bukan hanya Google, bukan bagaimana menggunakan Google Classroom atau apa ya, tapi bisa juga ke program-program lain yang itu akan sangat berguna bagi dia untuk melaksanakan pembelajarannya. Nah, kemudian juga kemampuan kognitif tadi yang saya sampaikan, kognitif itu ya tadi mengevaluasi, menyaring informasi. Tidak semua digunakan ya, tapi tadi itu mengatakan apakah ini valid, apakah ini berguna dan sebagainya. Kemudian juga kemampuan kreatif untuk membuat learning content sendiri, baik untuk kelasnya sendiri ya, dan juga kemampuan sosial. Bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi empat segmen ini ya rasanya kita perlu miliki dengan baik dan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Karena nanti kalau misalnya katakanlah kemampuan kreatif ini ya, jadi kalau guru-guru bisa membuat learning content sendiri ya untuk kelasnya yang dia pikir itu pas untuk kelasnya, mengapa tidak? Wong tools-nya ada. Ya. Jadi seperti itu. Saya punya seorang mahasiswa yang dia mengembangkan dengan menggunakan program namanya ArtStep ya, dia membuat suatu diorama, suatu museum. Dia mulai dari zaman kerajaan di Indonesia sampai ke masa kemerdekaan, kemudian sampai dengan saat-saat ini. Jadi cakep sekali ya. Jadi tema dia itu adalah keberagaman. Kan ArtStep itu. Dan ternyata memang itu harus effort ya, tapi jadi juga barangnya dan digunakan. Nah, media digital, mungkin literasi digital juga tidak akan lepas dari media digital. Ya. Jadi esensinya itu adalah media elektronik untuk menyimpan data dalam berbagai bentuk, dalam bentuk digital, ya, dalam berbagai format. Ya. Dapat ditransmisikan fisik maupun fisik atau melalui jaringan. Ya. Itu kalau medianya. Dan tapi yang penting itu adalah merupakan konvergensi kreatif antara seni digital, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kalau kita tahu ilmunya itu apa, pengetahuan yang mau kita sampaikan ke siswa itu apa, dan mau kita kembangkan dalam bentuk digital, itu juga perlu ada tahu mengenai alatnya ya, tools-nya ya, tapi juga ini creativity tadi ya, jadi ada seninya itu membuat media-media seperti itu. Nah, jadi orang yang berhasil membuat suatu learning content itu mesti mempunyai ini ya, dia kreatif, dia juga tahu bagaimana seni digital itu, dia juga tahu kontennya itu apa, dan teknologi apa yang bisa dia gunakan. Nah, harapannya ke depan nanti itu para guru bukan hanya menjadi user ya, kalau saya melihatnya ya, bahkan para dosen ya, tapi juga menjadi creator ya. Sehingga kita tidak sangat tergantung dengan konten-konten berbahasa Inggris ya, walaupun kalau menggunakan YouTube kita bisa nanti mengubah CC-nya itu jadi direct translation ya. Tapi kenapa kita tidak membuat sesuatu yang kemudian memang grounded menggunakan budaya Indonesia sendiri? Mengapa tidak bisa? Nah, kemudian juga kita mengenal ada website, aplikasi, ya, software, program. Nah, tapi esensinya adalah ini ada digital content. Dalam website kita akan ketemu dengan banyak digital content.
Nah, productivity tools tadi yang saya sampaikan mengenai Microsoft Word, mengenai PowerPoint ya, dan communication tools. Maaf, agak batuk nih saya ya. Nah, productivity tools itu misalnya Microsoft Word ya. Ini juga saya perhatikan itu banyak sekali mungkin guru ya, yang guru kebetulan jadi mahasiswa itu, ketika mereka menggunakan Microsoft itu taunya juga sedikit ya mengenai Microsoft itu. Jadi tidak terbiasa menggunakan katakanlah track changes ya, tidak biasa menggunakan bagaimana membuat daftar pustaka menggunakan Microsoft Word. Jadi artinya itu pun juga perlu didalami apa yang bisa saya gunakan dengan menggunakan Microsoft Word itu. Tidak sekedar untuk hanya mengetik suatu naskah. Ya. Nah, jadi sejauh mana, maaf, sejauh mana kita tuh ingin mendalami suatu aplikasi juga untuk dapat menghasilkan suatu produk ya atau suatu output yang sesuai dengan kebutuhan kita dan bermanfaat bagi anak-anak kita. Baik ya. Nah, sekarang literasi digital guru dalam pembelajaran. Ini memang penting sekali. Jadi kenapa kita kok juga perlu punya literasi tadi itu ya, bisa menemukan berbagai sumber tadi itu. Karena apa? Kita itu ingin untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif. Sehingga kita itu bisa benar-benar menyediakan suatu kondisi untuk dapat membimbing anak itu menjadi anak yang siap nanti pada zamannya. Yang menjadi bonus demografi tadi itu. Jadi artinya apa? Bahwa dalam pembelajaran itu mampu melibatkan siswa dalam aktivitas secara total. Jadi kalau kemudian anak hanya pasif mendengarkan, ya kita juga tidak yakin ya apakah yang kita sampaikan itu akan benar-benar masuk ya. Bisa dari telinga masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya. Tapi kalau bisa dilibatkan ya dengan satu aktivitas dan sebagainya itu mungkin akan siswa itu akan memahami dengan lebih baik dan juga mengingat dengan lebih baik. Nah, digital itu memang dapat diakses dengan mudah, tapi istilah mudah ini juga relatif ya. Kalau untuk yang di Ciputat, di Tangerang Selatan itu mungkin istilah mudah ini memang banyak mudahnya ya. Tapi bagi katakanlah para guru yang di luar Jawa atau di kecamatan ya, saya juga mengalami di kecamatan itu ada guru yang menyampaikan, saya sudah menggunakan Bu learning konten digital gitu, memberikan tugas menggunakan handphone. Tapi si anak tidak bisa mengerjakan karena apa? Handphonenya lagi dibawa ibunya ke pasar jualan ya. Nah, itulah gambar yang sangat realistis adanya kesenjangan yang ada di Indonesia ini dalam hal teknologi. Tetapi kalau bagi kita yang sudah punya ya, jadi jangan disia-siakan juga ketersediaan itu perlu kita manfaatkan untuk mengembangkan kita dengan lebih baik. Nah, kemudian apakah dalam bentuknya itu bisa simulasi ya, bisa animasi dan sebagainya ya. Dan kita sudah terbiasa menggunakan Google Earth, Google Map, Google Art ya untuk pembelajaran. Saya kemarin mencoba untuk membuka Google Art dan Culture ya, menarik sekali. Jadi 3D ya, dan itu kalau kita gunakan untuk pembelajaran anak-anak kita yang mengenal katakanlah masyarakat lain ya, yang mungkin berbeda dengan kita, dijelaskan di sana ya, art and culture. Coba dibuka saja. Mungkin ada hal yang bisa kita pakai untuk ilustrasi dalam pembelajaran secara daring ya, sehingga anak-anak itu akan menjadi lebih bersemangat ya, karena ada hal yang baru, yang berbeda, yang mereka lihat. Dan juga di dalam penggunaan sumber digital ini, kita tadi konstruktivisme ya di dalam pembelajaran digital itu bisa saja kita lebih bersifat learning centered ya. Jadi artinya itu kita memberikan tugas saja pada anak-anak. Sekarang ini yang ramai kan apa? Mengenai isu climate change, ya kan, energi dan green technology ya. Tentunya pada derajatnya ketika menjelaskan. Perubahan cuaca ya. Jadi anak tuh mungkin juga ngelihat di TV ya, bagaimana banjir terjadi di Jerman, di Belanda ya. Bahkan kemarin di daerah Lumajang juga terjadi longsor seperti itu tuh apa itu? Nah, dikaitkan dengan energi ya, yang kemudian bisa merusak alam ya, dan itu apa mana green technology. Bisa kita berikan semacam pembahasan di awal, tapi setelah itu coba kamu cari sendiri.
diberi satu dengan 3 kata ini ya, coba kamu cari di internet ya. Nah, mungkin nanti di rumah juga perlu dibantu orang tua, bisa saja ya. Tapi buat semacam tulisan 1 halaman saja, nanti diceritakan di kelas. Nah, seperti itu kan, ini kan artinya guru menggunakan literasi digital dia untuk mendidik anak supaya mereka juga menjadi digital literate ya, dan kemudian juga menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa membanggakan anak sambil mereka itu mencari, mereka belajar. Jadi it takes creativity ya, memerlukan sekali kreativitas kita untuk dapat menggerakkan anak-anak itu supaya mereka juga memanfaatkan sumber ini dengan baik dan dengan optimal. Nah, ragam pembelajaran ini saya hanya mengatakan ada teacher centered, student centered, learning centered ya. Nah, sekarang tiga-tiganya tetap kita perlukan ya, sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan keperluannya. Nah, dalam learning centered ini mungkin lebih kepada bahwa kita tuh menggunakan diarahkan menggunakan teknologi cloud ya. Jadi cari di Google, diajarin buka Google, coba cari di Google menara Pisa, misalnya seperti itu. Nanti ketemu dengan informasi ya. Jadi anak-anak itu kita arahkan untuk mereka bisa mencari sendiri informasi yang ada di cloud itu. Jadi esensinya kita perlu melatih anak-anak kita, tapi sebelumnya juga kita tentunya sebagai guru sudah lebih dahulu sampai ke sana ya. Untuk kemudian anak-anak kita bimbing supaya mereka juga mengenal isu-isu yang lebih global di samping mengetahui isu-isu yang terjadi di negara kita sendiri. Penting sekali ya, jadi penggunaan tadi yang media digital tadi itu, bahwa kita itu sebenarnya berhubungan dengan totalitas anak kita, yang tidak hanya terdiri dari kemampuan untuk analitis, ya, untuk kemampuan berbahasa, tetapi juga secara emosi, secara visual, ya, itu utuh dua-duanya. Nah, ada satu teori yang mengatakan bahwa dengan menggunakan visual ya, video dan sebagainya itu, mereka bisa mendapatkan satu pemahaman yang lebih utuh mengenai suatu fenomena ya. Jadi gampangnya saja kalau misalnya untuk yang left brain itu ya dijelaskan ya, bahwa kalau kita terlalu banyak membuang sampah di laut, maka yang terjadi adalah bahwa banyak binatang yang dan sebagainya. Tapi coba tunjukin satu video yang menunjukkan alangkah sengsaranya katakanlah binatang-binatang laut ketika mereka kemudian menelan plastik-plastik itu akan lebih bicara pada anak. Mereka lebih terkesan, lebih kena katakanlah message-nya itu dibandingkan hanya dengan secara analitis, secara verbal menceritakan mengenai itu. Jadi esensinya left brain dikenai sekaligus dengan menggunakan sumber-sumber digital supaya anak itu paham secara utuh. Nah, kemudian juga bagi pengembangan guru, jangan ditanya lagi, tadi kan Bu Ucu mengatakan begitu ya, bahwa selaras atau sesuai dengan perkembangan teknologi informasi ini, tidak ada kata tidak bahwa kita memang harus memperkuat ya pemahaman kita, literasi kita sendiri. Jadi ini ada beberapa, tadi sudah saya sampaikan, jadi keterampilan fungsional tadi itu mampu menggunakan berbagai tools dengan baik ya, menemukan, memilih informasi, kemudian berpikir kritis, jadi kognitif kita juga jalan, tidak semua kita telan ya, tapi kita juga memilih ya. Kemudian kita juga kreatif untuk membuat, menggabungkan ya, itu juga perlu creativity ya. Dari beberapa video saya gabung jadi satu pokok bahasan yang itu menarik bagi anak ya, juga wawasan sosial dan budaya ya. Karena banyak sekali sebenarnya sumber-sumber yang bisa diangkat dari Indonesia sendiri. Kolaborasi dengan teman ya, dengan menggunakan digital, kemudian komunikasi, dan penting juga keamanan menggunakan internet. Nanti yang terakhir akan saya sampaikan mengenai itu ya. Nah, esensinya adalah apa? Ini penting bagi pengembangan guru ya. Karena sebenarnya setelah melewati pendidikan formal, itu pendidikannya baru mulai lagi kalau saya berpendapat ya. Jadi dulu ketika saya sudah selesai S3, sudah selesai doktor ya. Ternyata saya berpikir ini baru mulai lagi nih, setelah doktor ini saya harus mendidik diri saya sendiri, ini apa ini begitu. Karena perkembangan zaman ini terus maju. Kalau saya berhenti, maka saya akan mandek dan akan ketinggalan ya. Jadi artinya bahwa tidak akan pernah ada kata selesai bagi pengembangan guru, dan
digital itu juga membantu kita untuk mencari berbagai informasi, untuk meng-create ya, untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Jadi esensinya menempatkan diri kita dalam alam pikir yang saling terhubung. Ya. Itu istilah saya sendiri. Dan tentunya memperluas pengetahuan secara mandiri. Jadi katakanlah memang banyak manfaatnya kalau kita menyadari pentingnya literasi digital bagi perkembangan kita sendiri juga ya, baik dalam secara pribadi maupun kita sebagai guru untuk dapat membina anak-anak didik kita. Nah, yang terakhir, ya, ini adalah tadi saya sampaikan digital citizenship ya. Ini mengapa saya sampaikan karena penting sekali dalam era COVID ini. Kita seringkali ketemu dengan informasi yang orang itu sudah tangannya gatal saja ya kalau menerima suatu forwardan apakah di WA ya. Jadi belum dibaca menarik langsung dia forward, ternyata salah ya. Ternyata tidak betul dan sebagainya. Jadi banyak sekali katakanlah hal yang tidak tested, yang tidak valid ya, tapi kemudian sudah katakanlah banyak di forward oleh orang. Jadi ketika kita itu berkaitan dengan yang namanya digital citizenship, jadi warga negara digital itu adalah juga mampu berpikir kritis seperti ini ya. Nah ini juga perlu kita pahami dan anak-anak juga perlu kita ajari gitu. Ketika menerima sesuatu dari digital itu, ini benar enggak sih gitu ya. Tadi seperti dikatakan anaknya Pak Tio memberikan sumbangan 2 triliun, orang terkaget-kaget ya. Benar enggak sih? Ternyata kemudian ditemukan questionable, tidak betul seperti itu ya. Ada kemudian membaca bahwa hati-hati dengan vaksinasi COVID karena itu bisa membuat mandul, katanya begitu. Langsung di-forward kemana-mana. Padahal ternyata tidak betul. Jadi kita kritis. Apakah itu betul? Ya. Apakah itu membantu orang lain? Apakah itu memberikan suatu inspirasi untuk orang itu kemudian bergerak ya, tambah tahu katakanlah seperti itu. Apakah itu perlu? Apakah itu baik ya? Apakah itu kind? Karena terkadang informasi itu menjatuhkan orang dan sebagainya itu kan tidak kind to other people ya, tidak baiklah bagi orang lain seperti itu. Nah kalau bagi anak-anak kita ya, kita tuh harapannya itu bahwa anak-anak kita juga belajar untuk menjadi digital citizen itu ya. Mereka itu tahu aman walaupun menggunakan internet dengan sangat intens, tapi tahu juga untuk menjaga diri dari internet itu. Jadi kalau ada, kita juga tahu banyak anak yang jadi korban internet ya. Bisa juga karena terlalu banyak lama sekali menggunakan internet itu sampai kemudian kesehatannya terganggu mata dan sebagainya. Itu juga perlu diajarkan pada anak. Nah, oke lah. Jadi ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa digital citizenship ini juga di samping tadi menggunakan internet secara intensif, itu juga perlu kita pahami, perlu kita maknai juga, karena harapannya kita bahwa anak-anak kalau mereka paham ini, itu juga akan dibawa seumur hidup ya, menjadi responsible citizen of digital. Ya. Baik, jadi kalau sudah seperti itu ya, ada 2 responsi, setuju, diadopsi, atau direses ya, makan waktu untuk melakukan hal itu ya, untuk katakanlah mencari internet dan sebagainya ya. Nah ini juga menarik, saya kok tertarik dengan gambar ini ya. Kalau dikatakan bahwa teknologi informasi itu merupakan suatu inovasi yang kita perlukan, tapi juga tidak semua orang itu menerima. Tapi dengan adanya COVID ini mau tidak mau banyak orang yang menerima ya. Padahal diajak untuk lebih efisien, untuk lebih efektif. Ini gambarnya saja. Membawa barang, menarik barang, rodanya itu segi 4. Memang bisa sih, memang bisa. Tapi alangkah besar tenaga yang harus dia keluarkan dan alangkah lambat ya. Dan ini ada orang yang mengajari gunakanlah yang bulat ini ya. Tapi komentarnya apa? Nggak usah lah. Ya. Atau kita sudah sangat sibuk. Ya. Nah kalau seperti itu ya tidak akan terjadilah katakanlah kecepatan, keefisienan dan keefektifan tadi itu. Ini hanya sebagai gambaran saja katakanlah sikap orang ya terhadap teknologi informasi itu sebagai suatu inovasi. Nah, saya ingin menutup ya dengan kata-kata ini ya oleh John Dewey mengatakan gini, kalau kita itu mengajar anak-anak kita sekarang dengan cara kita diajar pada masa lalu, maka kita seperti merampas masa depan anak-anak kita.
Karena nanti mereka akan hidup pada zamannya. Jadi artinya karena itu kita harus selalu mencoba menunjukkan ya pada derajat tertentu ke depan itu akan seperti apa gitu. Jadi supaya jangan kita mengajarkan mereka dengan cara-cara lama, cara-cara yang kita biasa. Dengan begitu kita merampas masa depan mereka. Saya pikir ada benarnya juga gitu. Jadi kalau sekarang masih sifatnya itu mengajar dengan guru di kelas, kemudian cerita macam-macam gitu, kali itu perlu kemudian kita pikirkan ulang ya. Jadi bagaimana kita bisa memvariasikan pembelajaran sehingga lebih menarik, mengaktifkan siswa kita. Jadi ini adalah sebagai pendahuluan ya, sebagai pembuka medan saja, karena nanti dalam sesi-sesi berikutnya akan lebih diperdalam mengenai literasi digital bagi pengembangan guru dan bagi pembelajaran ini. Moga-moga saya tidak melampaui waktu ya. Baik, terima kasih. Demikian yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Profesor Suciati atas paparan yang sangat menarik. Saya juga ingin menyampaikan kepada Prof. Suci bahwa pada sore hari ini, selain partisipan yang hadir melalui Zoom meeting, juga hadir partisipan dari berbagai daerah, dari dalam dan luar negeri ternyata Bu. Ada 335 partisipan di Alhamdulillah. Saat ini. Selamat datang, selamat mengikuti webinar kali ini kepada seluruh partisipan, baik dari dalam dan luar negeri. Dan banyak juga yang menyampaikan bahwa, aduh ini materinya bagus sekali, katanya. Panitia bisa nggak di-share, katanya. Oh baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar sore hari ini, panitia akan mengirimkan yang pertama link feedback, ya, feedback untuk mendapatkan e-certificate, ya, sertifikat elektronik. Bagi Bapak Ibu sekalian, nanti panitia akan memberikan link feedback. Nanti link feedback tersebut harap diisi oleh Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya. Yang kedua, nanti panitia juga akan memberikan link materi paparan dari Profesor Suciati bagi Bapak Ibu semua. Jadi begitu Prof, tadi materinya sangat baik katanya. Kami memerlukan materinya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Karena ini banyak juga Prof yang bertanya, karena menarik ya, jadi banyak sekali yang bertanya, tapi mohon maaf kepada seluruh partisipan, kami tidak bisa memfasilitasi mungkin ya seluruh pertanyaan tersebut. Jadi saya sudah merangkum Bu beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebentar Bu, saya akan share screen. Baik, sebentar. Pertanyaan pertama adalah dari, bentar kok begini. Pertanyaan pertama dari, sebentar Bu, ini agak, sudah kelihatan Mas. Sudah kelihatan kok. Di sini saya agak, Sudah kelihatan tadi Mas Oji. oh baik Bu. Pertanyaan pertama dari Ibu Juwitari Tonang, beliau dari UPBJJ UT Medan. Pertanyaannya adalah, di antara 5 teori pembelajaran tadi yang Ibu sampaikan, menurut Ibu teori mana yang paling cocok diterapkan di kelas rendah dan kelas tinggi? Monggo, Prof. Halo, Prof. Suci. Kok ibunya nggak ada ya? Ibu Suci. Prof. Suci masih ada bergabung dengan kami, mungkin masih, mohon maaf Bu untuk mikrofonnya untuk di unmute. Halo? Nah, suaranya sudah Bu. Waduh, gangguan cuaca nih ya. Inilah Indonesia. Hujan Bu. Iya.
Atau mungkin saya videonya ini aja ya supaya mungkin sinyal dari tempat saya terbatas gitu. Yang penting kita bisa komunikasi lewat suara ya. Mungkin seperti itu. Prof. Ya. Pertanyaan pertama tadi sudah ya, Prof? Saya tidak mendengar apa-apa. Pertanyaan pertama dari Bu Juwita Aritonang, beliau dari UPBJJ UT Medan. Di antara 5 teori pembelajaran tadi, menurut Prof Suci, teori mana yang paling cocok diterapkan di kelas rendah dan di kelas tinggi? Oke, langsung saya jawab. Ya, Prof, satu-satu. Ya, baik. Nah, untuk yang memang biasanya ya kalau teori behaviorisme itu mungkin itu lebih banyak digunakan di kelas rendah ya. Kelas rendah katakanlah anak mungkin kelas 1 SD gitu ya, itu masih sangat tergantung kepada guru ya untuk dia itu kemudian bergerak di dalam pembelajarannya itu. Tetapi juga sebenarnya kita perlu juga memperkenalkan bahwa anak itu berani untuk memunculkan diri ya. Jadi apakah anak kelas 1, 2 itu mestinya sudah bisa. Bahwa mereka itu kemudian karena mereka itu juga sudah punya punya pengetahuan di dalam dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak kelas rendah itu mungkin behaviorisme akan lebih tepat, tetapi kalau untuk yang seperti pendekatan konstruktivisme itu mungkin anak-anak yang memang dia sudah lebih matang ya, sehingga tapi anak-anak kelas 5, bahkan kelas 4 pun sudah bisa kita ajak untuk construct knowledge ya. Untuk construct knowledge. Jadi kalau saya sih melihatnya seawal mungkin ya, dan mungkin juga kita kombinasikan. Jadi kalau saya tidak mengatakan bahwa untuk konstruktivisme itu hanya kelas-kelas yang tinggi ya. Kalau kita ada kesempatan katakanlah kelas 2 pun itu sudah bisa, kan konstruktivisme itu pun kan juga ada derajat-derajatnya begitu. Jadi bisa mulai diperkenalkan untuk diajak untuk berpikir ya, untuk mereka bermain bersama. Kemudian ditanya kamu tadi ketika bermain bersama, terus apa yang dilakukan, terus pendapatmu gimana? Itu kan juga sudah semacam konstruktivisme, tetapi pada tataran anak gitu. Ya. Jadi kalau saya melihat, karena itu saya katakan bahwa kelima tadi itu berperanan semuanya dalam pembelajaran, tapi tergantung bagaimana kita meramunya gitu. Saya pada waktu mengajar di kelas untuk mahasiswa pun juga suatu saat pakai behaviorisme, ya kan ya. Tetapi tidak semuanya behaviorisme nanti udah nggak zamannya lagi. Tapi juga ada konstruktivisme. Bahkan ada yang tadi kognitivisme. Coba cari sendiri informasi, saya berikan 3 kata kunci ini, kemudian buat suatu paper. Jalan juga gitu. Jadi memang ya tergantung pemahaman kita, anak umur segitu itu kemampuannya itu apa, kemampuan intelektualnya, bagaimana saya bisa memasukkan aspek konstruktivisme ini walaupun dalam level anak begitu. Tapi jangan stuck hanya terbatas pada guru cerita terus, jangan. Cobalah, bisa nggak mereka itu berdua, bertiga, mereka bermain kemudian suruh cerita, itu kan sudah konstruk sebenarnya. Itu kali jawaban saya. Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaan pertama, Prof. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua dari Bu Wida. Bu Wida Widarni dari SMA PGRI Cipanas. Pertanyaannya, bagaimana mengimplementasikan literasi sumber belajar digital ketika jaringan dan kuota kurang? Ya, mungkin ini banyak juga dialami teman-teman guru ya. Bagaimana, Prof? Silahkan. Ya, baik. Jadi mengimplementasikan literasi sumber belajar digital tadi itu ya, bagaimana kalau itu kurang? Tadi sudah saya berikan, memang ini satu masalah yang kita itu masih belum bisa mengatasinya, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau memang kurang ya, kemudian dan sinyalnya juga tidak bagus ya kita tidak bisa terlalu banyak berbuat ya dalam hal itu ya. Tapi kita bisa mencari cara. Jadi katakanlah misalnya kan ada juga yang katakanlah di sekolahnya itu ada fasilitas itu ya. Tetapi kemudian pembelajarannya itu harus daring atau apa gitu. Dia kemudian juga bisa mengajarkannya dari rumah gitu. Mungkin sumber-sumber itu bisa kita unduh dulu ya.
diunduh dulu, kemudian tergantung dari kelasnya juga ya. Kemudian ketika dalam daring itu disampaikan begitu ya. Susah ya. Jadi saya katakan bahwa kalau sudah sinyal tidak ada, kemudian apa namanya, peralatannya nggak ada, itu ya memang susah ke sana ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, zamannya itu mungkin akan ada katakanlah kondisi yang semakin maju yang mengurangi kesenjangan ini. Ya. Sebenarnya sebelum COVID ini kemarin terjadi itu kan sudah ada gagasan untuk Indonesia mulai dengan 5G dan sebagainya ya. Jadi kita sudah mulai ancang-ancang sebenarnya. Nanti kalau 5G itu masuk, mendownload suatu program yang perlu berjam-jam itu hanya tinggal jadi menit ya, itu akan sangat mendukung sekali. Dan kalau ada 5G maka nanti sinyal itu akan lebih baik dan sebagainya. Tapi kemudian dengan adanya COVID ini, maka rancangan itu jadi mundur tentunya ya. Jadi kalau untuk sekarang, dan pertanyaan itu saya rasa juga Bapak Ibu sudah paham ya. Kalau sinyal nggak ada, ya mau apa lagi, mau mendownload seperti apa gitu. Mungkin secara terbatas pakai BA saja ya, pakai BA itu kan teks kirim via pakai BA ya. Dalam batas seperti itu aja dulu, baru bisanya gitu. Tapi nanti selagi semakin berkembang, ya jangan menutup diri, cari alternatif-alternatif lain sehingga lebih optimal itu bisa digunakan. Memang kalau yang di kota-kota itu mereka sudah Google Classroom udah tiap hari ya, katakanlah ya, mereka menggunakan AR, VR dan sebagainya itu Kahoot itu sudah. Jadi memang itulah kesenjangan yang terjadi ya. Kita paham itu, tapi kita juga kemudian mengantisipasi nanti kalau semakin membaik, saya juga harus belajar supaya itu dapat saya gunakan untuk kelas saya. Mungkin itu Pak, jawabannya ngambang ya, karena juga karena memang itu sangat tergantung dari kondisi eksternal ini ya, jadi kemampuan pemerintah untuk menyediakan katakanlah sistem jaringan yang andal dan sebagainya ya, itu juga sangat tergantung dari sana gitu. Jadi kita guru memang harus menggunakan apa yang sekarang ada seoptimal mungkin, tapi sambil mengantisipasi nanti bakal ke sana saya harus belajar apa gitu. Baik, terima kasih Prof. Suci untuk pertanyaan kedua. Mungkin tadi jawaban dari Ibu yang terakhir itu sangat cocok ya, Bu, untuk menjawab ini. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sebentar saya share. Pertanyaan ketiga dari Ibu Eri Suminar dari kelompok belajar Al-Furqan Tasikmalaya, dan juga ini beririsan pertanyaannya dengan Ibu Emi Darminingsih dari TK Pembina Surabaya. Bagaimana mengimplementasikan literasi sumber belajar digital pada jenjang anak usia dini, dan bagaimana agar tidak hanya sekedar menggunakan saja? Itu pertanyaannya, Prof. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kembali lagi memang saya harus menyampaikan bahwa ada kesenjangan ya, tapi saya perhatikan anak-anak sekarang itu anak usia dini sudah diberi mainan ya, sudah mereka bermain dengan kayak semacam video yang mereka ketik keluar lagunya ya. Jadi sejak masih berapa tahun tuh mereka sudah jarinya tuh sudah mulai bermain dengan menggunakan gadget-gadget seperti itu ya. Memang belum semuanya ya. Tapi ada sebagian tuh sudah mulai dengan bermain seperti itu. Sehingga nanti kembali lagi jawabannya sama, bahwa memang kita harus melihat kondisi anak-anak yang kita asuh itu ya. Mungkin kalau mereka dari katakanlah latar belakang keluarga yang memang terbiasa menggunakan gadget dan anaknya juga sedini mungkin dikenalkan dengan alat-alat itu, mungkin kita juga bisa mulai menggunakannya gitu. Tapi kalau kemudian katakanlah anak yang kita asuh itu bukan dari kelompok yang seperti itu ya, jadi memang sangat terbatas penggunaan digital tadi itu. Anak usia dini lebih bertumbuh kepada kegiatan kita sebagai guru gitu. Bisa saja kita perkenalkan ya dengan gambar, dengan apa ya, dengan katakanlah ya anak-anak kecil pun kalau ditunjukin dengan menggunakan satu katakanlah video begitu ya, mereka juga bisa komentar tentunya ya. Jadi artinya memang kita harus mencari terlebih dahulu, peralatan tuh harus ada tentunya ya, dan mencari dulu kira-kira materi-materi apa yang cocok untuk anak-anak usia dini ini, tanpa kita menutup kemungkinan bahwa anak-anak itu kemungkinan sudah juga terekspos ketika di rumah ya, mungkin lihat HP bapaknya, HP ibunya ya,
Mungkin juga orang tua seperti itu ya. Jadi artinya kita juga perlu mempunyai pengenalan dulu pada anak-anak itu, mereka itu di mana, dan kemudian mencari materi yang sesuai bagi mereka. Ya. Nah kemudian yang kedua tadi apa Pak? Bagaimana? Yang pertanyaannya kedua tadi? Bagaimana agar guru dan siswa tidak hanya sekedar menggunakan saja. Iya, jadi mengenai creator tadi itu ya. Nah, memang creating itu memang itu satu tantangan yang besar, tapi itu sangat tergantung dari pribadi ya. Ada orang-orang yang memang merasa cukup oke lah, cukup puas ya dengan dia menggunakan, dan memang dia mampunya itu baru menggunakan ya. Tapi ada yang kemudian berpikir, kenapa saya tidak bisa membuat seperti itu? Padahal saya tahu nih konten menarik ini, jadi saya kepingin juga bisa menggunakannya. Mungkin sederhana menggunakan apakah print screen ya, atau membuat video sederhana dari animasi sederhana yang, tapi kemudian mencoba untuk membuka diri, mengenalkan diri dengan berbagai aplikasi dan mencoba gitu. Saya tuh tahu juga beberapa guru yang punya jaringan ini ya, masuk di YouTube ya. Mereka guru-guru juga, ada yang guru SD, ada juga guru SMP. Dan di UT sendiri kita juga punya Swaka ya. Nah, Swaka itu juga ada video-video yang berbicara mengenai peningkatan guru, itu juga merupakan salah satu sumber digital yang bisa digunakan ya. Jadi bagaimana meng-create ya? Ya start dengan belajar. Jadi cari informasi. Jadi misalnya begini, saya kok kepengen bisa menggunakan Artstep ya, karena dengar mahasiswa saya itu katanya dia membuat museum menggunakan Artstep. Ya saya cari di Google ya, apa sih Artstep itu? Oh, ini adalah program yang gunanya untuk ini. Oke, saya kok pengen membuat suatu museum, tapi sekarang bukan museum Indonesia ya, tapi museum ASEAN, negara-negara ASEAN. Kenapa tidak ya? Tapi saya kan harus mencari orang yang tahu Artstep itu, atau saya belajar sendiri, kalau saya nggak bisa saya tanya. Itu juga bukan pekerjaan mudah, tapi memang harus didorong ya, didorong dari keinginan dari dalam untuk creating something. Dan saya rasa kita sebagai manusia tuh punya drive untuk create itu ada sebenarnya. Ya cuman punya waktu, ya. Karena banyak juga program yang for free ya, tapi waktu itu jelas itu. Waktu bisa banyak sekali. Jadi saya pernah mencoba membuat satu program itu juga waktunya berjam-jam ya, puluhan jam, tapi jadi ya. Ada kepuasan tersendiri juga. Semakin lama semakin paham itu semakin cepat begini gitu. Nah, jadi mungkin itu ya jawaban saya ya, tapi benar-benar saya dorong nih. Jadi kalau saya katakanlah melihat di website yang tersedia itu banyak sekali guru yang membuat ini itu ya, tapi kok di luar negeri sih ya. Padahal guru-guru kita di sini juga tidak kalah sebenarnya ya. Tidak semua guru lah, mereka yang punya akses, mereka yang memang ingin ya, kenapa tidak gitu. Baik, terima kasih Prof. Suci. Pertanyaan selanjutnya, yang keempat, dari Pak Asnawi Masud dari UNESA. Oke. Apakah bisa seorang guru menggunakan berbagai model pembelajaran dalam menerapkan literasi digital? Iya, nah memang istilah menggunakan berbagai model pembelajaran itu macam-macam ya. Jadi ada tadi apakah itu inquiry learning, apakah itu start ya, apakah itu discovery ya. Tentunya untuk model-model seperti itu sangat bisa sekali menggunakan sumber-sumber digital. Misalnya dalam discovery learning ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita berikan satu assignment dengan 3 kata kunci itu saja gitu. Jadi carilah sumber yang berkenaan dengan climate change, energy dan green technology, kemudian buat suatu kajian, katakanlah seperti ini. Mungkin anak-anak SMA ya bisa seperti itu. Itu jadi artinya bisa sekali. Kemudian dalam start, misalnya katakanlah dalam kolaboratif, pembelajaran kolaboratif, bisa saja kita assign kelompok itu untuk mencari suatu informasi ya dari berbagai sumber, kemudian mereka diskusikan. Bisa juga mengintegrasikan sumber-sumber digital. Ya. Seperti kami dalam kelompok ini mestinya kalau nanti ya kan sudah menyediakan mencarikan juga beberapa link-link untuk sumber digital itu yang bisa Bapak Ibu explore seperti itu. Nanti kita mencoba bertanya, berguna nggak sumber yang Ibu Bapak buka tadi itu? Susah nggak dipakai? Coba berikan komentar.
bagaimana kalau mau diintegrasikan dalam pembelajaran, caranya bagaimana? Kan bisa seperti itu. Jadi kalau saya sih melihatnya banyak sekali berbagai model pembelajaran itu yang bisa kita bisa kita memanfaatkan katakanlah sumber digital untuk berbagai model pembelajaran. Konstruktivisme, kognitivisme jelas sekali ya, kognitivisme juga ya, mencari sesuatu yang connect dulu dengan apa yang telah diketahui sebelumnya. Ya. Saya berharap yang jawaban saya ini cukup jelas ya, tapi saya rasa ini adalah hal yang mungkin sudah kita lakukan tiap hari sebenarnya, Bapak Ibu ya, mencari informasi dari sana sini, kemudian diramu dalam pembelajaran ya, supaya siswanya itu aktif begitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir. Karena keterbatasan waktu, jadi ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Suradi, PBJJ UT Jember. Bagaimana kami para guru mengetahui suatu sumber belajar digital tersebut terpercaya atau tidak? Gitu, Prof. Iya, baik. Sumber belajar digital terpercaya atau tidak ya? Kalau sumber belajar itu, nah memang dalam hal ini juga sangat tergantung dari keilmuan kita ya keilmuan kita. Tapi saya rasa saya belum pernah menemukan satu sumber belajar ya. Kalau informasi sih, informasi, artikel, kemudian pendapat orang itu bisa macam-macam ya. Itu kita memang harus sangat hati-hati ketika membaca pendapat orang tadi itu. Tapi kalau sumber belajar ya, jadi misalnya satu blog katakanlah ya bicara mengenai peran guru dalam pembelajaran daring pada masa COVID ya. Itu tentunya kita juga punya semacam background pemahaman untuk bisa menilai apakah yang disampaikan dalam blog itu memang benar sesuai dengan lapangan apa tidak begitu ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita menentukan apakah itu benar atau tidak, itu memang kita menggunakan judgement kita, pemahaman kita, pengalaman kita ya, untuk mengatakan bahwa ya memang itu betul gitu. Ya. Atau kita mengatakan sepertinya kok tidak demikian ya, gitu. Ya. Nah tentunya kita memilih menggunakan itu kan sesuatu yang kita yakini bahwa itu memang itu tadi saya katakan yang digital citizenship tadi itu ya, bahwa itu memang valid, itu memang berguna, ya, itu memang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain seperti itu. Nah hal seperti itu bisa kita ambil. Ya. Jadi kemampuan penalaran kita itu juga sangat memberikan kontribusi untuk mengatakan apakah suatu informasi itu memang baik apa tidak gitu, apakah valid apa tidak ya. Terkadang begitu kita membaca saja sudah langsung senyum kecut ya, ini enggak benar nih gitu ya. Begitu karena kita juga punya wawasan gitu, bukannya kosong. Nah, kecuali kalau kemudian kita tidak, kecuali kalau memang uncritical, pokoknya kepingin digunakan aja ya, saya rasa kita sebagai guru kan tidak seperti itu. Jadi ada judgement, ada evaluasi, ada judgement. Untuk sebelum kita kemudian mengadopsi, menggunakannya, memanfaatkannya dalam pembelajaran kita. Karena kita juga sangat bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan pada anak didik kita. Mungkin itu ya, jadi secara kalau konkretnya itu banyak ya contoh-contoh yang kita perlu tidak gunakan itu dari internet itu. Kita harus seleksi. Tapi juga banyak sekali yang berguna. Baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih Prof. Yati. Dan dengan dijawabnya pertanyaan kelima tersebut, berarti berakhir pula lah. Itu ada Bu Kris, Bu Ita yang angkat tangan. Saya lihat. Mungkin. Oh iya, Bu Ita. Mengangkat tangan. Oh tidak. Sorry. Iya. Baik, dengan dijawabnya pertanyaan boleh menambah jawaban. Nah, silahkan Bu Tian. Pak Oji. Ada Prof. Tian. Beliau adalah Rektor UT periode sebelumnya. Nah, monggo Prof. Tian. Ya, saya hanya ingin menambah penjelasan Bu Suci terhadap pertanyaan terakhir, karena menurut saya itu sangat penting, yaitu bagaimana kita tahu bahwa sumber yang kita ambil
di internet itu adalah secara konsep benar, artinya tidak terjadi miskonsepsi begitu ya, bukan teori yang salah. Itu sebetulnya kalau kita sudah biasa mencari sumber digital di internet, lama-kelamaan itu kita akan mengetahui situs-situs yang memang pertama resmi, ya, kedua tidak tabrak lari. Artinya orang itu memang menyampaikan materi itu cuma sekali, udah gitu nggak pernah lagi. Jadi ada track recordnya dari orang itu. Misalnya orang itu bisa representasi pribadi, misalnya dia seorang guru atau seorang dosen, bisa juga dia representasi institusi tertentu. Dan banyak institusi atau komunitas pendidikan yang umumnya menghasilkan produk-produk yang berseri. Nah, kalau mau aman, maka kita menelusuri kepada sumber-sumber belajar yang dihasilkan oleh orang-orang ataupun institusi-institusi yang track recordnya sudah panjang. Jadi kalau di YouTube dia bukan satu-satunya itu, tetapi ada banyak gitu hasilnya dia. Itu juga bisa salah satu ciri. Dan yang terpenting adalah seperti Bu Suci katakan, kita sendiri kan mencari bukan itu ya, bukan tanpa wawasan. Jadi ada dengan wawasan. Tapi track record dari pemberi informasi itu juga menjadi kunci yang sangat penting. Itu tambahannya. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Tian atas tambahannya. Sangat bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Dan dengan tambahan penjelasan dari Prof. Tian tersebut juga mengakhiri sesi webinar untuk hari ini. Atas nama panitia penyelenggara dan atas nama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Suciati yang telah bersedia menjadi narasumber pada siang hingga sore hari ini. Lalu kami juga berterima kasih tadi kepada Prof. Tian yang sudah memberikan tambahan penjelasan. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Bapak, Ibu, guru sekalian, serta hadirin sekalian, baik yang hadir melalui Zoom meeting dan juga yang hadir melalui UTTV YouTube live streaming. Terima kasih. Jika Bapak Ibu sekalian masih berkenan untuk mengikuti kegiatan webinar kami selanjutnya, karena ini adalah webinar series ya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prof. Tian nanti 2 minggu ke depan. Lalu 2 minggu ke depannya lagi akan juga ada webinar yang masih berkaitan dengan literasi digital yang akan disampaikan oleh Prof. Sugilar. Dan yang terakhir, webinar keempat nanti juga ada webinar yang berkaitan dengan literasi digital yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Siti Julaiha. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, terima kasih telah hadir pada siang hingga sore hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, dan sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, terima kasih Bu. Selanjutnya saya akan mengumumkan bagi Bapak Ibu sekalian, para Bapak Ibu guru dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang menjadi peserta workshop atau pelatihan literasi sumber belajar digital, diharapkan untuk tetap berada pada Zoom meeting ini. Lalu kepada seluruh partisipan, kami membagikan alamat link feedback untuk mendapatkan sertifikat. Silahkan Bapak Ibu sekalian mengisi link feedback berikut. Lalu selanjutnya jika Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan materi yang telah disampaikan oleh Prof. Suci, silahkan juga Ibu Bapak sekalian dapat mengunduhnya melalui link berikut.